Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ngobrol bareng di SMP Asa Cendekia. Nah, kembali lagi kepada kami, saya Fatan Firavandi Dan saya Muhammad Raka Ikram Syaryono. Kali ini kita kedatangan tamu nih spesial, adalah alumni SMP Asa Cendekia. Sebelum mulai, mari kita berkenalan kepada alumni-alumni di SMP Asa Cendekia ini. Dari Mas Putra. Untuk perkenalkan, aku Muhammad Hafid Al-Qawi, biasa dipanggil Qawi kalau di Asar ini. Aku Rehan Muhammad Akbar, kalau biasa dulu akrab dipanggil Rehan. Kenalkan, saya Firdaus Ahmed Zaki, biasa dipanggil Firdaus. Oke. Mas, dari ketiga ini, semua ini dari angkatan berapa, Mas? Kita angkatan ke-6, lulusnya tahun 2020. Masih baru, Ya. baru 4 tahun yang lalu lulus. Mas, kalau boleh tahu sampean ini kan kelihatannya seger, masih muda, kayak remaja banget gitu loh. Kalian ini umur berapa Kak, boleh tahu Mas? Kalau aku sendiri umur 19. 11. Mas, kalau saya Aku umur 18. Sama. kalau umur segitu berarti udah kuliah. Sudah. Sampean kalau boleh tahu kuliah di mana? Mas? Aku ambil ilmu sejarah di Universitas Erlangga. Ilmu sejarah. Sejarah. Berarti mengenang masa lalu yang ini Mas. Masa lalu. Biar Biar gak gamen Mas ya. Oh, iya. Ya. Siap-siap. Nah, kalau Kalau Mas Mas Rehan, Aku jurusan kedokteran Universitas Brawijaya. wih, di Malang Mas. Iya, makasih. keren. Kalau Mas Vero, Kalau aku di Universitas Erlangga, prodi teknologi radiologi pencitraan. Mas Rehan ini khususnya, saya ini mau tanya, kan biasanya orang masyarakat ini kan menilai ilmu kedokteran itu ilmu yang sangat mahal, biayanya sangat tinggi, terus masuknya juga susah. Itu apakah benar Mas Rehan? Kan dari dua pertanyaan ya. Yang pertama maksudnya susah, sama yang mungkin masyarakat menganggapnya ini jurusan buat orang-orang yang kayak elit gitu. Kalau susah itu saya sendiri, pengalaman sendiri itu emang benar-benar sulit, karena di kedokteran sendiri itu butuh penalaran juga, hafalan-hafalan yang kuat, dan juga tugas-tugasnya juga banyak gitu. Untuk asumsi masyarakat sendiri ya, yang tadi tentang orang-orang yang mungkin yang masuk itu yang elit itu sebenarnya mitos itu. Mitos Mitos itu kayak Mitos ya teman-teman. bisa dibilang hoax, karena di kedokteran sendiri itu sebenarnya kan untuk penentuan UKT itu kan udah ada disesuaikan dari kemampuan orang tuanya masing-masing. Dan kalau kalian tahu sekarang itu sebenarnya banyak juga yang lembaga-lembaga pemerintah yang menyediakan mungkin beasiswa untuk masuk ke kedokteran. Oke, terima kasih Mas. Kalau untuk Mas Vero, tadi permisi, jurusannya tadi apa Mas? Teknologi radiologi Itu ngapain aja Mas? itu salah satu cabang dari kedokteran yang tujuannya itu menghasilkan citra dari organ dalam kita. Jadi Seperti bisa mengetahui penyakit yang ada di tubuh kita. kayak ngeronsen gitu Mas? Iya. Salah satunya. Kalau Mas Kawi ini kalau boleh tahu kegiatannya kuliahnya itu jurusannya apain aja Mas? Kalau sejarah kan jujur aku nggak banyak praktek, cuman sejarah itu ditekankan kepada teori-teori. Teori-teori. Jadi lebih banyak di kelas daripada di lapangan. Berarti hafalannya sangat kuat ya Mas? Iya, soalnya sejarah kan ya kita mau nggak mau harus hafal tentang waktu, terus tanggal, Tempatnya, Toko-toko ya, tanggalnya. Nah, kalau boleh tahu sampean datang ke sini tuh awalnya mau ngapain nih Mas? Tujuannya datang ke Asa dulu. Untuk tujuannya sendiri itu sebenarnya emang kita mau silaturahmi. Silaturahmi. Gitu. Untuk memperpanjang aja tadi. Mempererat juga ya? Mempererat. apalagi kan kita lagi liburan semester, jadi mumpung sempat kita sempetin ke sini. Nah, kalau boleh tahu sampean itu hal apa yang membuat kalian kangen itu di SMP Asa Cendekia? Yang berkesan banget. Sangat berkesan. Kangen lah pokoknya. Yang paling berkesan mungkin jam kos, Waduh, tidur, jam Sama kos. ini, Iya, kita enak sih, sama. emang enak. terus ya kangen, ya itulah anak-anak. Anak-anak. Oh. Kalau Mas Rehan, Mungkin kurang lebih yang disampaikan kau juga sama, jam kos, terus
mungkin anak-anak terus mungkin sujud syukur. Oh, sujud syukur. Guru ini masih menangi Mas ya? Iya, masih menangi. Nggih. Kalau Mas Mas Kalau Vero, aku kurang lebih sama. Yang paling berkesan itu sujud syukur. sini nggak ada yang kangen ngaji sama teman-teman. Oh iya. Soalnya ya kita pernah sujud syukur itu hampir setengah jaman. Wih, dihukum atau? Iya, iya cukup. Karena apa itu, Mas? Karena telat mungkin karena Telat. ada kerja nggak lengkap. Mungkin. Oh, dulu kalau atribut gak lengkap, dihukumnya sujud syukur. Iya. Nah, dengerin teman-teman. Dulu kalau di angkatan 6 atribut gak lengkap, Sujud syukur. dasi, terus sabuk, kaos kaki itu sujud syukur loh teman-teman. Sekarang Sekarang enggak. enak. Sekarang cuma Kasih dicatat poin. terus kasih poin aja. Jadi kita tuh harus bersyukur teman-teman. Syukur ingat. Di sini kalian pernah nggak sih ada guru favorit? Guru favorit Betul loh. punya. Oh. Kalau guru favorit Budia sama Pak Sudi karena ya aku suka juga pelajaran IPS. ya yang diajar. Sejarah gitu. Cocok sih sama kuliahnya. Iya, relate. Kalau Kalau Mas Rehan, Bu Wiwi, Bu oh, Wiwi. guru BK. guru BK. Iya. Orangnya enak buat sering sharing buat kayak tentang kedepannya itu gimana. Friendly ya Mas ya, Bu Ya Wiwi. friendly. Seru, seru. Saya juga menangi ke Bu Wiwi, tapi sekarang udah Udah enggak. keluar orangnya. Kalau Mas Vero, Kalau saya sendiri lebih suka sama Pak Pangga sama Pak Syahrul. Kenapa tuh Mas? Guru yang penting Orang itu. itu apa? Sangat tegas sekali. Tegas Dalam sekali. belajar. Tegas. Terus mengajarkan sopan santun juga sama etika. Nah, kalau ada guru favorit, pastinya ada guru killer ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih, guru killer yang sangat menakutkan bagi sampean niku apa Mas? guru killer dimaksud guru apa ya? Mas? Aduh, sebutin nggak nih? Mungkin dari Mas Rehan aja. Oh, iya, Mas Rehan dulu. Mungkin dari abjadnya yang paling depan dulu Muhammad Duh. Al-Qawi. Loh, saling ngoper satu sama lain. Ya udah Mas Apakah ini Vero. ada punya ketakutan tersendiri ya ini ya? Atau gurunya masih ada di sini? Itu. Sebenarnya gini, kita nggak ada istilah guru killer, cuma itu sebagai sarana untuk pendidikan kita agar lebih tegas, agar lebih disiplin. Itu mungkin caranya, mungkin agak sedikit Keras gitu. ya gitu. Ya Mendisiplinkan. biasa lah. Cuma kalau dari aku pribadi, guru killer ya. Pak Sari. eh, Kalau Mas sebut aja Mas. agak lupa sih. Wah. Nanti disensor ya. Jadi Oh iya, tadi sensor wis, disensor. Duh, sensor alami ya. Oh, tadi kan opini dari Mas Mas Kowi. Mas Kowi, sekarang dari Mas Rehan. Kurang lebihnya sama kan juga setiap orang kan punya apa ya perspektif, punya kayak cara pembelajaran yang berbeda-beda kan, dan penyampaiannya juga kan banyak macamnya. Untuk kalau sejauh ini guru killer sendiri ya siapa itu? Saling ngoper lagi. Inisialnya adalah Nah, pokoknya ada. Oke, ini. Ada. Ini Mas Vero. Mas Vero tadi. Sama mungkin. Ya sama. Nah, kan kalian bertiga ini kayak itu ya menutupi ya, kayak ketakutan lah. Kalau boleh tahu ini ada bocah dikit nih, apa itu namanya? Beliau nih mau ngajar apa gitu loh. Pelajaran apa? Jangan apa wes gitu aja. oh iya boleh apa ya? Atau pembina atau Atau gurunya walas gitu. masih aktif sampai sekarang? Aktif Aktif sampai sekarang. Pelajarannya apa, Pak? Pelajaran apa pas dulu pas sampai Sampean. dari kelas 9. Kalau aku sendiri itu dari beliau itu mengajar Opel IPA. Oh. Gila. Tapi kalau beliau yang tegas ini atau killer ini, Iya. saya jadi suka dan belajar ini. Kalau Mas Rehan, Sama. Sama, IPA. IPA. Nah, Sejauh ini Sama, sama. Jauh sama. Ini saya sudah tahu. Sepakat, sepakat. FA kan? FA. Bu FA. Oh, Ah, itu tahu. Saya tahu. Fika. Iya toh. Bukan FA kok. AF gak sih? AE. AF. AF. Iya. Oh, bukan. Kayaknya kita kurang Oh. mengenali ya kayaknya. Gurunya aktif sampai sekarang. Aktif sampai sekarang? Jadi baru IPA. ketemu. Oh. F. Siapa nih kira-kira teman-teman? F. Siapa tuh? Siapa ya? Aduh. Oke lanjut. Kalau boleh tahu
pelajaran favorit sampean bertiga niki apa? Kalau aku PS. PS, Mas Rehan. Kalau aku IPA, ya, makanya masuk kedokteran. Jelas. Mas Vero? Kalau aku bahasa Inggris. Eh, Terus kalau pelajaran yang gak favorit, kalau aduh pelajaran ini kira gak iso aku. kalau nggak gitu, males banget pelajaran ini. Ilmu matematika. Matematika. Sama sih kayak kita ya. Aku enggak teman kita. Jahat banget. Kalau Mas Rehan, matematika. matematika juga. Matematika. Mas Vero? Aku seni budaya. Seni budaya. Ya wajar. Seni budaya dulu itu siapa Mas yang mengajar? Masih sama. Mas Sugesti. Pak Suges, tapi kalau ini sudah mas pelajaran, kalau boleh tahu dulu pas di SMP ekskulnya apa aja mas? Dari Mas Rehan dulu itu. Aku SMP dulu ekskulnya kalau nggak salah gambar. Ya sama Pak. Iya, bahasa Inggris. Jadi melukis. Iya, Melukis. Cuma nggak sampai lama dulu. Kayaknya nggak lama kok, nggak sampai 1 tahun terus itu keluar. Terus ikut ekstra apa lagi? Nggak ada. Nggak ikut lagi. Kalau Mas Kowi? Aku Pak Bangga. Pak Bangga. Paski. Paski. Maksudnya enggak apa pramuka. Pramuka. Dulu sih. Pramuka wajib. Pramuka sekarang ekstra wajib. Oh, Kalau dulu emang enggak Mas? dulu itu cuma diwajibkan kelas 7. Terus ya Berarti nggak ikut ekstra lagi selain Nggak. pramuka. Kalau Mas Mas Vero? Vero. Kalau aku dulu ikut ekstra olimpiade. sama sih. Olimpiade. Sama Ah, sih. ekstra ekstra olimpiade itu gimana mas kalau boleh tahu? Ya, ekstranya itu ngajar buat anak-anak yang mau ikut OSN. Oh, ada ekstra olimpiade biasa dulu. Sama sama tidak. Bu Vida. Dulu dibimbing Nah, itu Budia tadi. sama Iya. Itu adalah clue dari gila. Nah Mas, kalau boleh tahu niki sampean dari pendapat masing-masing nggih. Harapan apa yang untuk SMP Asa jadi ke depannya nih? Kan kalian sudah alumni nggih. Sudah merasakan SMP Asa juga gimana? Nah, pendapat kalian menurut sampean niki SMP Asa niki niku Gimana sih? depannya untuk gimana? kalau dari aku pribadi sih melihat dari sebagus yang aku ketahui tentang ASA kan SMP-nya menekankan kepada agama. Iya. Itu harus harus lebih Ditekankan gitu. ya. Agamanya Ilmu agamanya harus ditekankan lagi. Kayak Mas Rehan. Kalau dari aku sendiri ya kurang lebih yang itu yang paling penting kan, mungkin ilmu agamanya ditekankan lagi. Kalau sama ini mungkin kedisiplinan, mungkin kedisiplinan itu lebih ke kayak bukan karena apa ya suruhan orang lain, memang ditetapkan dari jadi diri sendiri. Karena itu nanti mungkin kalau di masa sekarang, nanti kalau di masa kuliah karena itu akan ngaruh banget tentang nanti bagaimana manajemen waktu, entah itu cara nanti kita biar nyambung antara nilai dengan aktivitas dia sehari-hari. disiplin penting Disiplin di kuliah itu sangat penting banget ya Mas ya. Sangat penting. Sangat penting banget. Nah, di SMP Asa Cendika sendiri ini guys harus ditekankan kedisiplinan dari mulai kelas 7. Nah, kedisiplinan ini sangat penting banget. Ditekankan sekali di SMP Asa Cendika. Nah, ini agar ada manfaatnya untuk kedepannya. Kalian akan jadi orang yang sangat baik mengatur waktu, terus juga orang yang berperilaku disiplin juga ya Mas Raka ya. Kalau Mas Vero juga ini belum ditanyain dari itu. Kalau dari aku sendiri ya, yang paling penting itu lebih ditekankan etika dan tata krama. Sopan santun. Kepada guru. Karena tanpa etika dan tata krama itu ilmu itu nggak akan berguna. benar. Itu aja Mas Vero. Nah, untuk pesan untuk adik-adik di SMP Asa Cendika ini apa Mas kalau boleh tahu? Buat kuliah SMA. Ya, gitu. Jadi untuk pesan
untuk hati-hati ya, itu hati-hati harus pandai mengatur waktu. Jadi ya kita harus tahu antara waktu belajar, waktu main itu kita harus tahu. Kita nggak boleh, maksudnya nggak boleh seenaknya padahal waktunya belajar tapi kita buat itu main ML misalnya. Nah itu nggak boleh. Banyak teman saya. Tapi kita harus ngerti lah, nggak melulu tentang belajar. Kita juga butuh refreshing, main game gitu. Itu sih harus seimbang antara keduanya. Mas Rehan. Kalau dari aku sendiri itu mungkin ke ya kurang lebihnya jadi sama, terus sama mungkin jangan suka menunda-nunda, karena juga nanti itu ngaruh ke kehidupan yang nanti akan dibawa selanjutnya. Misal nanti di kuliah itu kan karena kan tugas kan banyak, entah itu ujian praktikum, ujian tulis, kuis, bahkan bisa juga kuis dadakan gitu. Jadi lebih baik kalian siap-siap untuk cicil materinya apabila kalian tuh mungkin ada waktu luang. Itu menunjang banget untuk mungkin kalian yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Mas Vero? Kalau dari saya sendiri itu tetap belajar yang giat, semangat belajarnya, sama jangan lupakan jauh sejarah. Mas kalau boleh tahu, kan sebelum kalian masuk ke kuliah kan ada ekspektasi. Nah, ekspektasi masuk kuliah ini tuh apakah benar atau salah, Mas? Kalau Mas Kowi itu kan masuk ke sejarah. Nah, pikirannya Mas Kowi kan mesti sejarah ini kayak gini. Apakah benar atau relate atau gimana menurut Mas Kowi aja? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya nggak ada ekspektasi yang salah, semua benar. Saja. Sesuai ekspektasi berarti semuanya. Kalau Mas Rehan? Aku sih miss ya, karena kan aku dulu kan sebenarnya SMA-nya kan 2 tahun. Terus aku dulu tuh emang mau mundurin dari 2 tahun karena aku mau ambil kelas overseas, jadi kuliahnya di luar, lebih tepatnya di Turki sama mungkin Amerika. Cuma waktu itu karena masih jiwa rendah aku masih basic dan masih kuliah itu juga butuh waktu tempuh yang lumayan jauh, apalagi ngambil jurusan kedokteran, dan akhirnya saya putuskan untuk pindah ke negeri dan saya lanjutin program ke 2 tahun. Dan tapi waktu itu saya kalau secara jurusan sesuai ekspektasi, dan kalau univ mungkin nggak ekspektasi dulu. Sempat waktu jalur undangan saya mendaftar di UGM Gajah Mada, cuma waktu itu tidak sesuai ekspektasi, akhirnya endingnya ke Brawijaya. Mungkin untuk kesimpulannya sejauh ini untuk jurusan sesuai ekspektasi, dan untuk meskipun saya univ tidak sesuai ekspektasi, tapi mungkin ada kesan-kesan tersendiri kenapa kok Tuhan memberikan saya ke Universitas Brawijaya. Ternyata banyak nilai-nilai yang bisa diambil, mungkin seperti itu. Sih, maaf. Tadi Mas Rehan bilang SMA 2 tahun. Kalau boleh tahu SMA apa, Mas? SMA di mana gitu? SMA di mana? Kalau saya Amanatul Ummah. Swasta. Di Pacet. Jauh ya? Pacet. Kalau Mas Vero? Saya sendiri sebelum kuliah itu melakukan banyak research gitu. Jadi ya nggak terlalu kaget sama Jadi sesuai dengan ekspektasi Mas Vero? Searching sih. Searching. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman podcast kali ini. Dan podcast kali ini banyak ilmu yang kita bisa dapat, seperti jangan nunda-nunda waktu, terus disiplin, Ingat sama guru-guru. Seperti Mas Banyak. ini tetap silaturahmi kepada SMP-nya. selalu bersyukur. Karena SMP ini mengenang Mas ya. Mengenang. Banyak banget. kenangannya, Mas. Kenangan. Karena juga di SMP ini dibentuk Mas ya, dibentuk menjadi pribadi yang baik Mas ya. I love SMP Asa. Tepuk tangan dong Mas untuk diri sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.